Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan dan juga pensyarah. Hai, nama saya Musdar. Video ini disediakan khusus bagi memenuhi tugas ujian tengah semester bagi subjek teknik-teknik psikoterapi. Jadi, hari ini saya ingin mengupas sebuah topik yang sangat mendalam kesannya terhadap kesehatan mental kita, yaitu kepentingan memaafkan dari perspektif psikologi, forgiveness. So, ramai yang menyangka memaafkan bermaksud kita lemah atau kita melupakan kesalahan orang lain. Namun, dalam psikoterapi, memaafkan adalah satu kekuatan dan proses penyembuhan diri yang sangat saintifik. Dalam istilah psikologi, memaafkan bukanlah satu tindakan memadam masa lalu. Ia adalah proses perubahan motivasi di mana seseorang individu melepaskan keinginan untuk membalas dendam atau terus membenci. Menurut pakar psikologi, terdapat 2 tahap pemaafan. Yang pertama yaitu decisional forgiveness, yaitu keputusan untuk tidak lagi bertindak negatif terhadap pelaku. Dan yang kedua adalah emotional forgiveness, yaitu proses menggantikan emosi negatif dengan emosi positif seperti belas kasihan. Kenapa ianya sangat penting? Karena secara biologinya, menyimpan dendam akan mengaktifkan sistem saraf simpatetik, yaitu ia meningkatkan hormon stres atau kortisol yang jika dibiarkan ianya boleh merosakkan jantung dan juga sistem imun kita. Baik, kita masuk dalam sorotan jurnal dan juga kajian saintifik yang telah diteliti pada tahun sebelumnya. So, mari kita lihat apa kata kajian saintifik mengenai perkara ini. Yang pertama, merujuk kepada kajian oleh Enright and Fitzgibbons pada tahun 2000 yang merupakan perintis dalam forgiveness therapy. Jadi hasil kajian mereka itu menunjukkan bahwa pesakit yang mengamalkan terapi pemaafan mengalami pengurangan drastik dalam simptom seperti depresi, keresahan atau anxiety, dan juga gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dan juga kajian kedua dalam artikel jurnal yang diterbitkan oleh Journal of Behavioral Medicine, di mana penyelidik mendapati bahwa individu yang memaafkan mempunyai tekanan darah yang lebih rendah serta kualitas tidur yang lebih baik berbanding mereka yang menyimpan dendam. Lalu kajian ketiga, seperti di kajian tempatan ataupun serantau, turut menunjukkan bahwa pemaafan diri atau self-forgiveness mempunyai korelasi positif yang sangat kuat pada kepuasan hidup. So, apabila kita memaafkan, kita sebenarnya membebaskan diri kita dari penjara emosi yang kita bina sendiri. Bagaimana sih cara aplikasi teknik psikoterapi dalam model REACH? Kita perlu tahu nih bagaimana cara untuk memaafkan. Nah, salah satu kaedah yang boleh atau kita bisa gunakan yaitu model REACH yang diciptakan oleh Dr. Everett Worthington. Contoh case-nya di mana konflik persahabatan, yaitu dikhianati teman baik. Nah, di dalam situasi ini, rekan baik Anda menceritakan rahasia besar Anda kepada orang lain, dan ianya menyebabkan Anda merasa malu dan juga marah. Yang pertama, R. Recall the hurt. Mengingat semula. Kita jangan lari dari
perasaan itu, kita akui apa yang telah terjadi. Nah, saya merasa dikhianati dan sangat sedih karena rahasia saya terbongkar. So, langkah pertama adalah kita visualisasikan kejadian itu. Jangan coba lupakan dulu, tetapi coba lihat sebagai fakta yang sudah berlaku tanpa menambah emosi dendam yang sedang meluap-luap. Step kedua yaitu empathize atau empati. Coba difikirkan, kenapa teman saya melakukan hal itu? Kenapa dia buat begitu? Nah, caranya yaitu dengan cara mungkin rekan saya itu tidak sengaja terlepas cakap, atau mungkin dia sedang dalam tekanan dan tidak berpikir panjang. Jadi sebenarnya kita tidak perlu setuju dengan perbuatannya, tetapi kita coba paham bahwa dia juga manusia yang melakukan kesilapan. Step yang ketiga yaitu A, altruistic gift atau hadiah altruistik. Contohnya seperti ingat kembali saat Anda dimaafkan. Tip ketiga ini, pikirkan waktu kita sendiri pernah membuat silap. Mungkin kita pernah terlewat siapkan kerja kumpulan, atau tersalah cakap kepada ibu bapa dan mereka memaafkan kita. Rasa lega itu adalah hadiah. So, karena kita sudah pernah dapat hadiah, sekarang kita boleh berikan hadiah kebebasan itu kepada rekan kita tadi. Step keempat yaitu commit atau komitmen. Contohnya seperti tulis atau nyatakan kemaafan. Stepnya yaitu dengan cara tulis dalam nota telepon Anda sendiri atau buku diary. Contohnya pada hari ini, saya Musdar secara resmi memaafkan si Polan. Nah, apabila kita tulis, otak kita akan mendaftar bahwa konflik ini sudah selesai di pihak kita. Step yang kelima yaitu H atau hold on forgiveness. Artinya kekalkan. Kita boleh aplikasikannya pada menghadapi flashback. Jadi cara yang kelima itu kita menggunakan esok lusa, jika Anda nampak rekan Anda itu dan rasa marah itu datang balik, jangan rasa Anda gagal. It's a normal actually. Ingatkan diri Anda, saya sudah pun memaafkannya demi ketenangan hati saya sendiri. Tarik nafas pelan-pelan dan juga lepaskan. So, rekan-rekan, sebagai kesimpulan, memaafkan bukan bermakna orang tersebut tuh betul, tetapi ia bermakna kita memilih untuk bebas. Ia adalah satu teknik psikoterapi yang sangat berkuasa untuk memulihkan kesejahteraan mental. So, everyone, saya berharap perkongsian ini memberi manfaat kepada Anda semua yang sedang menonton. Ingatlah, memaafkan adalah untuk ketenangan hati Anda sendiri. Sekian saja daripada saya. Terima kasih karena sudi meluangkan masa untuk menonton video saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.